Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin bikin brownies keju seperti ini. Dan caranya ini gampang banget, nggak pakai ribet. Bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Rasa brownies keju ini perpaduan yang pas, enak, manis, dan gurih dari kejunya itu pas banget kalau digabungin jadi satu seperti ini. So, buat teman-teman yang udah penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Yang pertama di sini kita akan lelehin margarinnya. Di sini saya gunakan 100 gram margarin. Kemudian ini saya lelehin menggunakan saucepan dari Stain Cookware. Ini tuh diameternya kecil, jadi pas banget untuk ngelelehin margarin seperti ini. Nah, ngelelehin margarinnya juga jangan sampai dia mencair banget, sampai dia setengah cair aja seperti ini. Kemudian saya matiin apinya, lalu saya aduk terus sampai semuanya cair. Kemudian kita sisihin di wadah yang lain karena wadahnya ini kan panas. Setelah itu ini akan kita sisihkan. Kemudian kita akan mixer bahan-bahannya. Di sini ada 5 butir telur utuh. Ini tuh ukurannya nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, jadi pas banget. Kemudian untuk suhu telurnya ini juga suhu ruang, jadi dia tidak dingin. Setelah itu kita akan tambahkan 180 gram gula pasir. Lalu tambahin juga 1 sendok teh emulsifier atau di sini saya menggunakan SP. Selain SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet ataupun TBM. Ketiga bahan ini udah masuk, langsung aja kita mixer secara bertahap sampai dia kecepatannya paling maksimal di mixer teman-teman. Kita mixer sampai dia putih, kental, dan mulai mengembang serta berjejak. Kita mixer hingga putih, kental, mengembang, dan berjejak. Untuk mixernya saya menggunakan hand mixer dari Mito. Ini praktis banget, dengan kecepatan maksimal itu cepet banget buat mengembang, kental, dan putih berjejak seperti ini. Jadi kalau udah berjejak, dia ketika diputar-putar di bentuk 8 seperti ini masih ada jejak, jadi dia nggak langsung tenggelam. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, langsung kita tambahin bahan keringnya, yaitu 130 gram tepung terigu protein sedang. Kita ayak terlebih dulu supaya tidak ada bahan-bahan kering yang bergerindil. Kita ayak setengah dulu, kemudian kita akan aduk menggunakan mixer. Kita pakai kecepatan yang paling minimal. Di sini saya menggunakan kecepatan 1. Kita mixer perlahan aja, nggak perlu sampai tercampur rata banget. Langsung kita ayak setengah. Langsung kita ayak sisa dari tepung terigunya. Kemudian kalau udah semuanya, kita nyalain mixer lagi dengan kecepatan yang paling minimal tentunya. Lalu kita mixer. Nggak perlu sampai tercampur rata banget, langsung kita masukkan margarin yang udah kita lelehkan. Setelah itu kita mixer sebentar aja, asal rata dikit, nggak perlu pakai kecepatan tinggi supaya adonannya ini nggak banyak gelembungnya. Ini masih belum tercampur rata banget, kita matiin aja mixernya nggak apa-apa. Kemudian kita akan aduk menggunakan spatula yang besar karena ini adonannya banyak. Tambahin 1 sendok teh baking powder, kemudian tambahin juga setengah sendok teh vanila bubuk. Untuk bahan kering semuanya jangan lupa untuk diayak, mengantisipasi bahan-bahan kering yang bergerindil. Kemudian kalau udah masuk, kita aduk balik sampai semuanya benar-benar rata. Kalau udah rata, ini akan kita bagi menjadi 2 bagian. Yang satu adonan untuk cheese-nya dan yang satunya untuk coklatnya. Untuk adonan yang pertama kita akan bikin adonan kejunya. Di sini saya menggunakan 90 gram keju spready. Jadi saya gunakan keju oles supaya dia mudah tercampur ratanya. Nah, di sini akan saya lembekkan lagi ditambah dengan 3-5 sendok makan kental manis putih supaya nanti dia nggak terlalu ngegerumpel ya. Kemudian kalau udah ditambahin dengan 3-5 sendok makan kental manis putih, kita akan aduk sampai dia mulai sedikit lembek seperti ini. Lalu kalau udah, kemudian kita masukkan ke dalam adonannya, dipisah-pisah di beberapa tempat supaya nanti dia nggak ngegempel di satu tempat. Kita aduk aja. Di sini memang kita aduk nggak sampai tercampur rata banget. Nah, kita aduknya pokoknya semuanya kesebar aja. Nanti kalau misalkan dia ada gumpalan-gumpalannya itu masih tetap enak karena itu gumpalan keju ya, enak banget deh pokoknya.
Setelah itu ini akan kita sisihin dulu, lanjut untuk bikin bahan coklatnya. Di sini ada 15 gram coklat bubuk. Ini akan saya ayak seperti biasa ya. Untuk bahan kering jangan lupa untuk diayak terlebih dulu. Kemudian di sini kita siapin kental manis coklatnya. Setelah kita aduk sedikit untuk bahan keringnya, langsung kita tambahin untuk kental manis coklatnya. Kita aduk balik secara perlahan seperti ini. Kalau udah, ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam cetakan. Cetakannya jangan lupa untuk dioles dengan margarin atau dengan minyak. Untuk mencetak bolunya sesuai dengan selera teman-teman mau kayak gimana. Saya punya dua cara untuk mengisi adonan yang seperti ini. Setelah diisi jangan lupa untuk dihentak-hentakan supaya semua bagian sisinya terisi ya. Jadi nggak ada yang berongga besar. Nah, ini adalah cara kedua, saya masukin ke piping bag, saya langsung semprotin aja ke dalam loyangnya. Jangan lupa untuk cetak, saya langsung masukin aja ke dalam cetakan. Jangan lupa untuk cetakannya harus diolesin dengan margarin atau dengan minyak, supaya nanti ketika dilepas dia tidak menempel di bagian bawahnya. Nah, kemudian setelah kita isi bagian putihnya, langsung saya semprotkan ke dalam cetakan untuk bagian coklatnya. Untuk bentuknya bisa sesuai selera, mau diselang-seling juga boleh. Kalau udah kita isi semuanya seperti ini udah siap untuk kita kukus. Untuk mengukusnya jangan lupa kukusannya udah benar-benar siap untuk dimasukin adonan ya. Ciri-cirinya adalah dia udah mulai beruap, berarti udah siap adonannya masuk ke dalam kukusan. Nah, untuk kukusannya ini saya menggunakan Wood Platinum Pressure Cooker dari Steen Cookware. Ini tuh cepet banget buat kukus-kukus, apalagi bikin cake kayak gini karena panasnya benar-benar stabil banget di bagian dalam. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit karena memang cetakannya kan kecil-kecil. Kalau misalkan teman-teman mau langsung cetak besar, bisa disesuaikan sekitar 30 sampai 40 menit untuk mengukusnya. Karena di sini cetakannya kecil-kecil, 15 menit aja udah cukup. Hasilnya akan seperti ini, menul, enak banget, empuk. Kita keluarin aja langsung seperti ini. Tuh, kalau dioles dengan margarin atau dioles dengan minyak, dia nggak menempel di bagian atasnya. Dimakan seperti ini langsung juga enak. Kalau misalkan teman-teman mau jual, bisa dimasukin ke dalam mika seperti ini. Wah, ini enak banget asli. Teman-teman harus cobain ini. Seperti yang teman-teman lihat, gampang kan ternyata bikinnya. So, buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia udah jadi untuk browniesnya. Sekarang waktunya kita cicipin dulu. Ini enak banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai loyang yang besar sekalian juga bisa. Dan di sini saya jadi 36. Cetakannya kayak cetakan putu ayu gitu ya, kayak gini. Empuk banget ini. Ini udah dingin, tapi dia tetap empuk kayak gini. Sekarang waktunya kita belah dulu. Bismillah. Tuh. Mateng, empuk. Ini pasti enak banget deh. Meskipun kita tidak menggunakan DCC atau dark cooking chocolate di sini atau coklat batang, kita hanya menggunakan kental manis aja dan coklat bubuk. Ini udah berasa banget sih coklatnya. Enak banget. Empuk banget ini. Yang kejunya ini gurih dan manisnya itu pas banget. Jadi bukan yang asin banget seperti keju-keju olahan ya, seperti keju cheddar, karena kita di sini pakai keju spread. Jadi pastinya enak banget. Mau cobain? Wajib banget ini. Pak suami yang harus cobain ayah. Dan misalkan masih ada butiran-butiran keju spreadnya itu, biarin aja nggak apa-apa. Itu kejunya enak kok, meskipun dia agak ngegrempel, tapi jangan yang ngegrempel banget gitu ya. Dia agak sedikit bintik-bintik gitu, berasa enak banget kalau kita makan. Jangan lupa, pokoknya wajib cobain bikin ini karena ini gampang banget. Apalagi kalau misalnya bikin ketika buka puasa, ini enak banget. Next time kita mau bikin yang versi loyang besar plus dikasih topping. Jadi jangan lupa tetap terus nyalain notifikasinya supaya teman-teman tetap dapetin video terbaru dari channel Dasilva Raditya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin brownies keju kayak gini. Ini enak banget, empuk, dan seperti teman-teman lihat tadi, cara bikinnya sangat mudah.
Bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Share video ini ke sosial media teman-teman supaya yang lainnya juga bisa bikin brownies keju yang super lembut dan enak kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.